Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Andriani dengan nomor induk mahasiswa 220324487. Saya dari kelas reguler 2. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi tentang sistem indera. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera pengecap yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Henry Widiharto, Skepners, MPD. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang apa sih definisi tentang lidah. Lidah bisa disebut juga dengan glosal, lingual, atau tongue. Lidah adalah organ yang sebagian besarnya terdiri dari otot dan dilapisi oleh jaringan lembab berwarna merah muda yang disebut dengan mukosa. Di permukaan lidah terdapat struktur yang berbentuk seperti rambut-rambut halus yang bisa disebut dengan papila. Papila ini melekat pada otot dasar mulut, mandibula, dan os hyoid, dan sebagian besar di orokin. Di sini ada beberapa fungsi lidah. Yang pertama, sebagai alat pengecap. Yang kedua, untuk membantu mengaduk makanan yang ada di dalam rongga mulut. Yang ketiga, untuk membantu membersihkan area mulut. Yang keempat, untuk membantu berbicara atau mengeluarkan suara. Yang kelima, untuk membantu mendorong makanan ketika sedang menelan. Yang terakhir, mencampur ludah dan makanan sehingga lebih lunak dan setengah cair setelah dikunyah lalu ditelan. Selanjutnya ada struktur anatomi lidah dan bagian-bagian lidah. Lidah sendiri mempunyai permukaan yang kasar akibat tonjolan bernama papila. Di lidah kita ada 4 jenis papila. Yang pertama, papila filiformis. Papila filiformis ini merupakan papila yang mempunyai bentuk seperti benang atau fili. Papila ini menyebar dengan secara merata di seluruh permukaan pada lidah. Papila tersebut berfungsi untuk dapat menerima rangsangan, sentuhan, serta pengecapan. Yang kedua, papila fungiformis. Papila ini merupakan jenis papila lidah yang mempunyai bentuk seperti jamur. Papila fungiformis ini tersebar pada bagian sisi lidah serta di permukaan ujung lidah. Yang ketiga, papila circumvallata. Papila ini merupakan papila yang berbentuk bulat serta juga tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Pada lidah manusia, biasanya jumlah papila circumvallata ini sekitar 8-14 buah. Yang terakhir ada papila foliata. Jenis papila ini biasanya sangat sedikit terdapat pada manusia, bahkan terdapat yang menggemukkan bahwa manusia itu tidak memiliki jenis papila ini. Papila ini berbentuk seperti tonjolan daun pada lidah. Selanjutnya, sel reseptor atau tunas pengecap ada pada tonjolan-tonjolan kecil di permukaan lidah yang disebut dengan papila. Semua sel tersebut nantinya bisa membedakan rasa manis, asam, pahit, umami, asin, dan bahkan pedas melalui lubang-lubang pengecap atau taste pores. Kuncup-kuncup pengecap dapat merespon 5 rasa dasar, yaitu manis, masam, asin, pahit, dan umami atau gurih. Letak masing-masing rasa berbeda-beda, yaitu yang pertama rasa asin. Rasa asin ini terdapat pada lidah bagian depan. Yang kedua ada rasa manis, terdapat pada lidah bagian tepi. Yang ketiga rasa asam, terletak pada bagian samping. Rasa pahit terletak pada bagian belakang, dan rasa umami terletak pada bagian tengah pada lidah. Struktur bagian indera pengecap yaitu ada 3. Yang pertama radix lingua, yaitu pangkal lidah.
Yang kedua dorsum lingua, punggung lidah. Yang terakhir adalah apex lingua, yaitu ujung lidah. Ada dua otot di sebagian besar indera pengecap. Ada otot ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama, otot ekstrinsik melekat di lidah dengan mandibula osioid untuk menentukan posisi lidah. Yang kedua, ada otot intrinsik, yaitu letaknya di dalam lidah yang berfungsi untuk menentukan bentuk lidah. Otot intrinsik ini adalah lidah yang akan melakukan seluruh gerakan halus, sedangkan otot ekstrinsik akan mengaitkan lidah pada beberapa bagian sekitar dan juga melakukan gerakan kasar yang penting dalam proses mengunyah atau menelan. Otot intrinsik ini membuat manusia bisa mengubah-ubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang, atau membulat. Yang kedua ada otot ekstrinsik, yaitu lidah akan membuat bisa bergerak mengelilingi rongga mulut serta faring. Lidah nantinya akan mengaduk makanan, menekan ke langit-langit serta gigi, lalu mendorongnya ke faring. Yang terakhir ada cara kerja indera pengecap, yaitu berawal dari makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Makanan serta minuman yang sudah tercampur dan masuk di dalam mulut nantinya akan merangsang ujung-ujung syaraf pengecap. Selanjutnya, oleh syaraf pengecap, rangsangan akan diteruskan menuju pusat syaraf pengecap yang ada di otak. Dari otak kemudian menanggapi rangsangan itu sehingga manusia bisa merasakan sesuatu rasa dari jenis makanan atau minuman yang sedang dikonsumsi tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.